Om Swastiastu, teman-teman sekalian, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Imada Gusisnawan. Nanti ada teman saya juga, Komang Kekayana Putra, akan mempresentasikan tentang pengaruh pajak dan analisis sensitivitas pada mata kuliah ekonomi teknik di minggu ini. Jadi, saya lanjut. Yang pertama itu pengaruh pajak pada analisis ekonomi teknik. Nah, kalian pasti sudah tahu apa itu pajak. Saya jelaskan lagi, pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara untuk kepentingan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat umum. Nah, jadi ada istilahnya orang bijak bayar pajak. Lanjut ke definisi dalam perhitungan pajak. Jadi ada beberapa definisi dalam perhitungan pajak. Yang pertama itu pendapatan kotor. Gross income adalah jumlah semua pendapatan baik yang berasal dari penjualan maupun pendapatan bunga selama satu periode akuntansi. Lalu ada pengeluaran ekspensif, adalah ongkos-ongkos yang harus ditanggung ketika terjadi transaksi bisnis, termasuk diantaranya pengeluaran bunga atas pinjaman modal dan pengeluaran lainnya. Lalu ada pendapatan terkena pajak. Taxable income adalah jumlah pendapatan yang akan dikenakan pajak pendapatan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, di kotak merah ini sudah diperlihatkan rumusnya. TI taxable income sama dengan GI gross income dikurangi E expensive dan D depreciation atau penyusutan. Lanjut ke definisi yang lain yang ada juga pendapatan kapital. Capital gain adalah suatu pendapatan yang diperoleh apabila harga dari suatu aset melebihi harga belinya. Dengan demikian, maka perhitungan pendapatan kapital pada saat penjualan aset tersebut adalah CG, capital gain, sama dengan SP, harga jual aset, dikurangi harga beli aset. Dan nilai CG ini harusnya lebih besar daripada 0. Nah, ada juga penjelasan apabila dapat berlangsung dalam selang yang dari 1 tahun sejak pembelian aset yang bersangkutan, maka pendapatan dinamakan jangka pendek. Jangka pendek kurang dari setahun, pendapatan jangka pendek sama dengan short term gain, SIG. Dan bila selang itu lebih dari setahun, pendapatannya dinamakan pendapatan kapital jangka panjang atau long term gain sama dengan LTG. Lanjut ke kerugian, capital loss. Terjadi bila harga jual suatu aset kurang dari nilai bukunya. Nah, kerugian kapital dihitung sebagai berikut. CL sama dengan BV dikurangi SP. Nah, CL itu kerugian kapital, SP harga jual dari aset tersebut, BV nilai buku aset tersebut pada penjualan yang berlangsung. Sama seperti SIG dan LTG, di capital loss juga ada kapital jangka pendek yang disebut dengan short term loss STL dan kerugian jangka panjang long term loss LTS. Didefinisikan dengan cara yang serupa dengan STG dan LTG. Lanjut ke beberapa definisi dalam perhitungan pajak. Nah, ada lagi definisinya, yaitu apabila suatu aset yang terdepresiasi dijual dengan harga yang lebih tinggi dari nilai bukunya pada saat itu, maka selisihnya disebut dengan recaptured depreciation atau RD dan termasuk dalam pendapatan yang terkena pajak, bukan sebagai pendapatan kapital. Perhitungan RD pada saat penjualan berlangsung adalah RD sama dengan SP min SV, di mana RD itu harusnya lebih besar daripada 0. Nah, lanjut ke perhitungan dasar perpajakan. Jadi, besarnya pajak pendapatan yang harus ditanggung oleh sebuah perusahaan bila dihitung dengan rumus dasar seperti ini. P sama dengan GI min E per D atau T. Nah, TI itu rumusnya adalah GI min E min D. Sehingga persamaannya tadi kan persamaannya bisa ditulis P sama dengan GI min E min D kali T. P itu besarnya pajak, TI itu pendapatan terkena pajak, T itu tingkat pajak yang dikenakan untuk pendapatan terkena pajak sebesar TI. Nah, T itu bisa persen, bisa angka. Lanjut ke contoh soalnya supaya kalian lebih paham lagi.
Nah, pada tahun 1994, PT Paul memiliki pendapatan kotor sebesar 5,5 miliar. Dengan total pengeluaran dan depresiasi untuk tahun tersebut adalah 3,7 miliar. Berapakah pajak pendapatan yang harus dibayar oleh perusahaan bila interval TI tersebut tingkat pajak yang dikenakan adalah 45%? Cara menjawabnya, ya tinggal masukkan rumus saja. TI-nya tadi kan taxable income-nya ada rumusnya itu GI min E per D. GI-nya pendapatan kotornya 5,5 miliar dikurangi, di sini kan sudah jadi satu, pengeluaran dan depresiasinya sisa 3,7 miliar, jadi tinggal dikurangi dapat 1,8 miliar. Lalu pajak yang harus dibayarkan tinggal dikalikan saja, 1,8 miliar dikalikan pajaknya 45% atau 0,45, dapat 810 juta. Nah, lanjut ke efek pajak pada model depresiasi yang berbeda. Besarnya nilai present worth, pajak yang ditanggung secara langsung akan dipengaruhi oleh besarnya pajak yang harus dibayar pada setiap periode akuntansi. Nah, perbedaan ini bisa dimengerti karena besarnya depresiasi secara langsung akan mempengaruhi besarnya pendapatan terkena pajak. Secara matematis, hal ini bisa dirumuskan TI sama dengan BTCH before, B itu before ya kayaknya. Ya seperti itulah, karena analisis sebelum pendapatan terkena pajak sama dengan D, depreciation. Dan dimana BTCF itu adalah aliran kas sebelum pajak. Aliran kas itu sebelum B before gitu kan. Terus apabila kita membahas besarnya aliran kas setelah pajak, maka kita harus mengetahui besarnya aliran kas tersebut sebelum pajak dan besarnya pajak yang dikenakan. Hubungan ini terjadi sebagai berikut. Nah, ATCF itu aliran kas setelah pajak, A after. Dan P itu adalah besarnya pajak pada periode yang bersangkutan. Jadi rumusnya ATCF sama dengan BTCF min P. Nah, supaya lebih memahami, langsung lagi ke contoh soalnya. Misal harga awal sebuah aset adalah 50 juta dengan umur 5 tahun. Aliran kas sebelum pajak setiap tahunnya adalah 20 juta. Apabila tingkat pajak yang dikenakan adalah 30% dan ROR-nya setelah pajak adalah 10%, bandingkan nilai present worth dari pajak yang dikenakan apabila digunakan metode A depresiasi garis lurus dan B depresiasi SOYD. Solusinya, nah, bila model depresiasi garis lurus, besarnya depresiasi tiap tahun kan sama. Jadi tinggal kalian bagi, itu sama dengan 50 juta dibagi tahunnya 5 tahun. Jadi setiap tahunnya itu depresiasinya adalah 10 juta. Lalu karena besarnya kas sebelum pajak BTCF tiap tahunnya adalah 20 juta dan besarnya depresiasi adalah 10 juta, maka besarnya pendapatan terkena pajak adalah 20 juta, TI-nya 20 juta, BTCF-nya dikurangi depresiasinya sama dengan 10 juta. Jadi didapat P-nya kan pajak yang dikenakan 30%, jadi 0,3 dikali 10 juta sama dengan 3 juta. Jadi pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya adalah 3 juta. Itu. Nah, bila ditabulasikan, dan tabulasikan artinya bila disusun ya dalam bentuk tabel, maka hal ini terlihat pada tabel di bawah ini. Nah, pada tahun ke-0 kan TCF-nya pengeluarannya 50 juta, sisinya 0, DI-nya 0, dan dari tahun 1 sampai ke-5 itu BTCF-nya aliran kas sebelum pajaknya 20 juta, depresiasinya 10 juta tiap tahun sama, TI-nya 10 juta tadi sudah dihitung ya, 10 juta, pajaknya kalian kalikan 0,3 menjadi 3 juta itu. Lanjut ke besarnya nilai nominal pajak yang dibayar. Jadi setiap tahun kita kan bayar 3 juta, jadi kalau dikalikan 5 tahun jadi kita harus bayar 15 juta. Dan besarnya present worth yang terjadi adalah kalian masukkan rumusnya, present worth, rumus P per A, dan di sini ya ROR setelah pajaknya 10%, jadi 10% dan pada tahun kelima, jadi didapat hasilnya 11,373 juta. Itu present worth-nya. Lanjut ke yang jawab soal yang B.
Apabila digunakan metode depresiasi metode SOYD, maka konfigurasi aliran sebelum pajak, depresiasi dan pajak dari aset ini terlihat seperti tabel nanti di sebelahnya. Dan perhitungan besarnya depresiasi rumusnya seperti ini, karena sudah dijelaskan juga oleh kelompok sebelumnya bagaimana depresiasi itu. Jadi saya tinggal masukkan aja 5 itu adalah tahunnya, min T nanti di tahun keberapa ditambah 1 per 15 itu adalah jumlah akumulasi dari tahunnya, misalnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sebanyak 5 tahun, jadi 15 itu SOYD nya. Terus dikali 50 juta adalah harga awal aset tersebut. Nah, ini tabel perhitungannya. PTCF nya sama setiap tahun 20 juta, tapi yang berbeda depresiasinya dihitung dengan cara ini yang saya garis merah, saya kotak di dalam kotak merah ini. DT sama dengan 5 min T plus 1 per 15 kali 50. Nah, pada tahun pertama didapat depresiasinya 16,667 juta, tahun kedua segitu, tahun ketiga segitu, dan keempat segitu. TI nya tinggal kalian kurangi BTCF nya dikurangi depresiasinya, jadi didapat ini BTCF nya dikurangi depresiasinya, dapat TI nya, ya kan. Udah, langsung caranya menghitung pajak, kalian tinggal kalikan TI nya ini dikalikan pajaknya tadi kan ya 30%, berarti 3,33 dikali 10% dapat 1 juta. 6,667 kali 3% sama dengan 30% sama dengan 2 juta, dan seterusnya. Jadi besarnya nominal pajak yang dikenakan itu 15 juta, juga sama. Di tahun pertama 1 juta, tahun kedua 2 juta, dengan nominal yang dikenakan pada model depresiasi garis lurus atasnya sama. Sedangkan nilai present worth dari total pajak tersebut adalah, nilai present worth-nya yang berbeda. Jadi kalian kalau masukkan rumusnya, P per A plus 1 juta P per G di tahun pertama ya, langsung didapat 10 juta, 653. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai present worth dari metode SOYD lebih kecil dibandingkan dengan depresiasi garis lurus itu. Jadi sini mudah-mudahan kalian paham. Lanjut ke mentabulasikan aliran kas setelah pajak. Nah, contoh soalnya, sebuah peralatan penunjang produksi direncanakan akan dibeli pada tahun ini oleh PT Paul. Harga awal dari alat tersebut adalah 50 juta dengan masa pakai 5 tahun dan nilai sisanya sama dengan 0. Selama 5 tahun, pendapatan yang diharapkan adalah sebesar 28 dikurangi 1 juta N, di mana N adalah tahun terjadinya aliran kas. Sedangkan pengeluaran tahunan diperkirakan sebesar 9,5 juta ditambah 0,5 juta dikali N, sama juga N-nya adalah tahun terjadinya aliran kasnya. Terus tentukan A apabila tingkat pajak efektif adalah 30% dengan metode depresiasi yang digunakan adalah garis lurus. Lalu tabulasikan aliran kas setelah pajak dari aliran kas tersebut. Lalu hitung nilai present worth dari aliran kas tersebut bila MARR setelah pajak adalah 8%. Nah, kita jawab. Yang pertama itu perhitungannya itu tercantum pada tabel yang ada di samping tabel ini. Nah, jadi untuk tahun pertama pendapatannya itu 27 juta. Dari mana dapat 27 juta? Kalian tinggal masukkan rumus yang 28 juta dikurangi 1 juta dikali N. N itu kan tahun, 1 kali 1 kan sama dengan 1. Jadi 28 kurang 1 sama dengan 27. Begitu juga di tahun-tahun selanjutnya, hanya beda di N-nya saja. Lanjut ke pengeluarannya. Pengeluarannya juga sama, tapi perbedaannya di rumusnya yang ini 9,5 juta ditambah 0,5 juta dikali N-nya. N-nya itu kan juga tahun terjadinya sama. Lalu BTCF. BTCF ini kalian dapat dari pendapatan dikurangi pengeluarannya. Jadi dapatkan BTCF yang tahun pertama 17, tahun kedua 15,5 dan seterusnya. Jadi depresiasinya itu kan garis lurus, jadi sama setiap tahunnya 10 juta. Dari depresiasinya dapat dari 50 dibagi 5 tahun, dapat 10 juta. Lalu
nilai TI-nya kalian dapat dari BTCF dikurangi depresiasinya, dapat nilai 7. Terus dan seterusnya, sama juga ini 15,5 dikurangi 10. Lalu nilai pajaknya kalian tinggal kalikan TI-nya. Di tahun pertama kan 7, itu dikalikan pajaknya kan 30%. Tingkat pajak efektifnya 30%, berarti 7 dikali 0,3 kalian dapat 2,1, dan seterusnya juga sama. Lalu ATCF-nya kalian dapatkan dari BTCF dikurangi pajaknya. Jadi kalian dapat tahun pertama 14,9, tahun kedua 13,95, dan seterusnya. Lalu lanjut ke nilai present worth dari aliran kas setelah pajaknya. Rumusnya juga sama. Kalian tinggal masukkan, karena ini garis lurus, kalian masukkan semua di tahunnya semua ya. Ini P per F kali 8%. Karena MARR-nya setelah pajak 8%, dimasukkan 8% per di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 4, 5, dan didapatkan hasilnya adalah 1,836 juta. Nah, ke situ sudah. Lanjut ke contoh soal selanjutnya. Misalnya, asumsikan suatu investasi membutuhkan modal awal sebesar 500 juta dan akan menghasilkan aliran kas sebelum pajak itu sebesar 200 juta setiap tahun selama 6 tahun. Nilai sisa diestimasikan sebesar 50 juta pada akhir umurnya, dan tingkat pajak efektif yang berlaku adalah 35%. Gunakan metode depresiasi garis lurus dan tentukan A. besarnya depresiasi tiap tahun, B. tabulasikan aliran kas setelah pajak, C. ROR sebelum pajak, D. ROR setelah pajak. Nah, ini juga sama. Nilai A-nya besarnya depresiasi tiap tahun itu kan rumusnya 500 juta. Angka awalnya 500 juta dan pada akhirnya 50 juta dikurangi dibagi 6 tahun sama dengan 75 juta kalian dapat. Itu tabulasi aliran kas ini ada pada tabel sama juga. Jadi tahun karena sisa 50 tahun jadi 50 juta, jadi di sini disisakan 50 juta. Dapatkan depresiasinya. Ini kan depresiasinya 75 juta. Tahun pertama sampai tahun ke-6 75 juta. TI-nya kalian tinggal kurangi 200 dikurangi 75 dapat 125. Ini juga tambah dapat 125. Nah, ATCF-nya di sini saya lupa menaruh satu tabel lagi pajak. Jadi pertama di sini harus adanya mohon maaf, biasanya ada pajak di sini. Berarti TI dikalikan pajaknya sama dengan berapa pajaknya? 30%. Jadi itu 25 dikali 0,3 didapatkan hasil, bentar dulu, kali 0,3 dapatkan hasil 37,5. Sorry, 35% ya, 0,35 sama dengan 43,75. Jadi 200 dikurangi 3,75 didapat hasil 156,25. Itu ATCF-nya. Lalu untuk yang C, ROR-nya sebelum pajak dihitung sebagai berikut. Nah, NPWP-nya sama dengan 0. Kalian tinggal cari I-nya di sini dengan cara coba-coba ya. Pertama, I-nya mencoba 30%, dapatkan hasil segitu. Dicoba 40%, dapatkan hasil segini. Nah, untuk mencari ruas kanan 500 juta digunakan interpolasi linear sehingga ROR sebelum pajak adalah yang I-nya 30% dikurangi 500 juta, terus I-nya 30% dikurangi yang I-nya 40% dikali 10% didapat ROR sebelum pajak itu 33,94%. Yang D-nya itu ROR setelah pajak. ROR setelah pajak itu NPWP-nya sama dengan 0, sama juga di sini menggunakan metode coba-coba. Coba 20%, 25%. Nah, dapat ROR setelah pajak adalah sama dengan 20% ditambah I-nya sama dengan 20% dikurangi 500 juta, I-nya sama dengan 20% dikurangi I-nya sama dengan 25%, kali 5% sama dengan 21,97%. Lanjut ke efek pendapatan kapital
pada pajak. Nah, untuk melakukan perhitungan pada pajak pendapatan kapital, notasi-notasi berikut ini akan digunakan, yaitu pertama BVT. BVT itu nilai buku suatu aset pada akhir tahun ke T. SPT harga jual aset tersebut pada akhir tahun ke T. CGT pendapatan kapital yang diperoleh pada saat aset dijual pada tahun ke T. TC tingkat pajak yang dikenakan pada pendapatan kapital. PC besarnya pajak dari pendapatan kapital. Dari notasi-notasi tersebut akan didapatkan hubungan seperti pada kotak merah tersebut. CGT sama dengan SPT min BVT. Dan dari pajak pendapatan kapital adalah PC sama dengan TC CGT. Dengan rumus CGT itu kan SPT min BVT, kalian tinggal bisa masukkan TC sama dengan PC sama dengan TC dalam kurung SPT min BVT, seperti itu. Nah, lanjut lagi ke contoh soal supaya lebih ngerti. Nah, sebuah traktor memiliki harga 60 juta dengan umur 7 tahun dan nilai sisa adalah 4 juta. Dengan menggunakan metode depresiasi garis lurus, maka nilai buku traktor tersebut pada akhir tahun ketiga adalah 36 juta. Lalu tentukan A. Misalkan traktor tadi dijual seharga 40 juta. Pada akhir tahun ketiga, pendapatan kapital dikenakan pajak dengan tingkat 28%. Lalu berapakah pajak dari pendapatan kapital tersebut? Lalu yang B. Bila traktor tadi tetap dipakai dan baru dijual pada akhir tahun ke-7 dengan harga 10 juta, berapakah pajak pendapatan kapital yang dikenakan? Solusinya, nah, yang A, kalian tinggal masukkan rumusnya. CGT yang tadi kan CGT yang 40 juta di akhir tahun ketiga min 36 juta pada akhir tahun ketiga ini. Pada nilai buku traktor tersebut pada akhir tahun ketiga dapat 4 juta. Nah, dengan demikian besarnya pajak pendapatan kapital yang dikenakan adalah PC sama dengan TC dikali CGT, CG atau CG3. TC-nya kan pajaknya 28%, jadi 0,28 dikali 4 juta sama dengan 1,68 juta. Gitu. Nah, lanjut lagi ke contoh soal yang lain. Ini cukup panjang ya. Seorang pengusaha properti membeli sebidang tanah seharga 100 juta dan menyediakan uang sebesar 1,6 miliar untuk membangun apartemen di atas tanah tersebut. Pendapatan tahunan sebelum pajak dari penyewaan apartemen diperkirakan sebesar 300 juta selama 40 tahun dengan dasar nilai uang sekarang. Pengusaha tadi merencanakan akan menjual apartemen tadi pada akhir tahun ke-6. Pada saat nilai properti tersebut diperkirakan mengalami peningkatan. Sesuai dengan aturan pajak, harga tanah tidak bisa didepresiasi, tetapi diperhitungkan sebagai nilai sisa. Sedangkan ongkos konstruksi biasa didepresiasikan selama 32 tahun dengan metode garis lurus. Pengusaha menetapkan MARR setelah pajak sebesar 10%, tidak termasuk inflasi. Tingkat pajak pendapatan yang dikenakan adalah 34% dan tingkat pajak pendapatan kapitalnya adalah 28% apabila diasumsikan tidak ada inflasi dan harga jual properti termasuk tanahnya adalah 2,1 miliar di akhir tahun ke-6. Berapakah NPV dari investasi tersebut? Panjang ya soalnya. Nah, kalian juga sudah pelajari pada kelompok sebelumnya. Dengan menggunakan metode depresiasi garis lurus, maka besarnya depresiasi tiap tahun selama 32 tahun itu masukkan rumusnya P itu sama dengan P min S in S per N dikali uang 1,6 miliar. Jadi ini kan per tahun dikali N-nya 32 tahun dikali 1,6 miliar dapat 50 juta untuk depresiasinya. Langsung dengan demikian maka nilai buku dari properti tersebut pada akhir tahun ke-6 adalah ini BVT sama dengan P per T kali DT. P-nya ini dapat 1,7. Dari mana dapat 1,7? Karena kan dia membeli tanah seharga 100 juta dan menjakan uang sebesar 1,6 miliar. Istilahnya modalnya dia lah 1,7 miliar. Lalu dikurangi pada tahun ke-6 dikalikan DT-nya tadi dapat 1,4 miliar. Lalu pendapatan bersih setelah dikurangi pajak setiap tahun sampai tahun ke-6 adalah
YT dikurangi AT min T, AT dikurangi DT. Nah, AT-nya kan 300 juta. Ini ya 300 juta. Lalu dikurangi 34%. 34 dikenakan pajak. Nah, tingkat pajak pendapatan 34%, ya kan? Masukkan 300 AT-nya 300 juta dikurangi DT-nya tepat 215 juta. Lalu pajak pendapatan kapital dari penjualan properti tersebut di akhir tahun ke-6 adalah, kalian tinggal masukkan rumusnya, PC sama dengan DC CGT. CGT tahun ke-6. Pertama ini 2,8%, PC-nya ya pajak pendapatan kapitalnya 28%, dikali ini harga jualnya 21 miliar dan BVT BVT-nya 1,4 miliar, dapat hasil 196 juta. Nah, dari sini diperoleh, tinggal masukkan rumus NPV sama dengan ini modal awal ditambah YT-nya dikali kan ya MAR setelah pajaknya 10%. Jadi kalian masukkan 10% pada tahun ke-6. Sama dengan masukkan, cari dalam tabel bunga, dapatkan hasil NPV-nya sama dengan 353,703 juta. Itu. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila kecepatan atau kalian kurang paham. Mohon maaf karena saya juga di sini belajar. Jadi nanti kalian bisa diskusikan di WA group terkait apa yang kurang jelas. Nanti saya akan jawab semampu saya, sebisa saya. Belum tentu apa yang saya jelaskan benar semuanya. Jadi nanti saya minta bantuan kepada ibu dosen untuk menjelaskan lebih lanjut tentang pengaruh pajak terhadap analisis ekonomi teknik. Nah, di sini saya punya soal latihan. Soal latihan pertama, kalian bisa pause videonya untuk melihat soalnya. Di sini saya sudah coba, tapi belum tentu jawaban saya juga benar. Jadi kita bisa diskusikan nanti di WA group. Kalian kirim jawaban kalian. Dan ini soal latihan kedua. Kalian bisa pause videonya untuk melihat soalnya. Udah, sekian dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Agus, tentang analisis sensitivitas. Yang pertama, ada pengertian. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Jadi, dengan melakukan analisis sensitivitas, maka dampak yang mungkin akan terjadi dari perubahan-perubahan tersebut dapat diketahui, sehingga bila di suatu saat terjadinya suatu masalah, maka hal tersebut dapat diantisipasi sebelumnya. Berikut merupakan tujuan dari analisis sensitivitas. Yang pertama, menilai apa yang akan terjadi dengan hasil analisis kelayakan bila terjadinya perubahan di dalam perhitungan biaya atau manfaat. Yang kedua, menganalisis kelayakan suatu usaha ataupun bisnis perhitungan bila adanya ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Yang ketiga, analisis pasca kriteria investasi yang digunakan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan kondisi ekonomi suatu perusahaan bila adanya ketidaktepatan dalam perhitungan biaya atau manfaat. Jadi, analisis sensitivitas dilakukan dengan mengubah nilai dari suatu parameter yang selanjutnya dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap aksesibilitas dari suatu alternatif investasi. Jadi, faktor yang biasanya berubah dan perubahannya dapat mempengaruhi suatu keputusan dalam investasi. Yang pertama ada investasi awal, yang kedua nilai sisa, yang ketiga ada pendapatan tahunan, yang keempat ada umur investasi, dan ada nilai suku bunga. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Ada sebuah alternatif investasi diperkirakan membutuhkan dana awal sebesar 10 juta dengan nilai sisa 0 di akhir tahun kelima.
Pendapatan tahunan yang diestimasikan sebesar 3 juta. Berusaha menggunakan MARS sebesar 12% untuk menganalisis kelayakan alternatif investasi tersebut. Aliran kas dari alternatif ini dapat dilihat pada gambar berikutnya. Buatlah analisis sensitivitas dengan mengubah nilai-nilai. Yang pertama, ada tingkat bunga. Yang kedua, ada investasi awal. Yang ketiga, ada pendapatan tahunan. Dan di sini digunakan interval plus minus 40% dari nilai-nilai yang diestimasikan di atas. Dan tentukan batas-batas nilai dari parameter yang mengakibatkan keputusan tersebut menjadi tidak layak. Berikut cash flow dari investasi bisa dilihat. Pertama, kita harus menghitung apakah investasi tersebut layak untuk dilakukan atau tidak dengan menghitung nilai awal dari itunya atau NPW. Di NPW sama dengan min 10 juta atau nilai P tambah nilai A 3 juta kali P per A kali bunga 12% kali umur investasi 5 tahun. Sama dengan min 10 juta plus 3 juta dikali 3,6 sama dengan 0,8144 juta. Karena nilai NPW-nya lebih besar dari 0, maka alternatif ini dapat atau layak untuk dilakukan. Selanjutnya, menghitung analisis sensitivitas. Yang pertama, bila tingkat suku bunga berubah sampai plus minus 40% dari suku bunga yang diestimasikan sebelumnya, maka nilai NPW-nya akan menjadi, yang pertama, bila nilai suku bunganya bertambah 40%, sehingga suku bunga menjadi 16,5% dari suku bunga awal. Maka didapat nilai NPW sebesar min 0,3572 juta. Yang kedua, bila suku bunga bertambah 25% dari suku bunga awal, sehingga suku bunga menjadi 15%. Maka didapat nilai NPW sebesar 0,0566 juta. Yang ketiga, bagaimana bila tingkat suku bunganya berkurang sebesar 25%, sehingga suku bunga menjadi 9% dari suku bunga awal, maka didapat nilai NPW sebesar 1,6691 juta. Yang keempat, bila suku bunga berkurang 40%, sehingga suku bunga menjadi 7,2% dari suku bunga awal, maka didapat nilai NPW-nya sebesar 2,2361 juta. Di sini dapat disimpulkan keputusan dari alternatif tersebut akan menjadi tidak layak bila perubahan nilai suku bunganya menyebabkan nilai NPW berubah menjadi lebih kecil dari 0. Selanjutnya, menghitung batas perubahan dengan menghitung nilai ROR-nya atau rate of return, yaitu di mana nilai NPW-nya sama dengan 0. Jadi didapat min 10 plus 3 juta dikali P per A, I persen, umur investasi 5 tahun sama dengan 0. Sehingga didapat nilai P per A, I persen, 5 sama dengan 3,33. Dapat nilai suku bunga sama dengan 15,25%. Jadi, keputusan akan berubah bila nilai suku bunganya lebih besar dari 15,25% atau bertambah sekitar 25% dari nilai suku bunga awal yang ditetapkan sebesar 12%. Berikut merupakan grafik hubungan persentase perubahan nilai suku bunga terhadap nilai NPW. Jadi di sini dapat kita lihat semakin besar bertambah atau perubahan nilai suku bunganya, maka nilai NPW-nya akan semakin kecil dan investasi tidak layak untuk dilakukan. Jika nilai perubahannya menurun, semakin kecil, maka nilai NPW-nya akan semakin besar. Jadi investasi sangat layak untuk dilakukan. Selanjutnya, menganalisis sensitivitas bila besarnya investasi awal diubah pada interval plus minus 40%, maka nilai-nilai NPW-nya akan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, bila investasi awal bertambah sebesar 40%, sehingga investasi awal bertambah sebesar 4 juta.
dan totalnya menjadi 14 juta, sehingga didapat nilai NPW sebesar minus 3,1856 juta. Yang kedua, bila investasi awal bertambah 25%, sehingga investasi awal bertambah 2,5 juta dan totalnya 12,5 juta, sehingga didapat nilai NPW sebesar min 1,6856 juta. Yang ketiga, bagaimana bila investasi awalnya berkurang sebesar 25%, sehingga investasi awal menjadi 7,5 juta. Maka didapat nilai NPW sebesar 3,3144 juta. Dan yang keempat, bila investasi awalnya berkurang sebesar 40%, maka investasi awal menjadi 6 juta. Dan didapat nilai NPW sebesar 4,8144 juta. Nah, keputusan dari alternatif tersebut akan menjadi tidak layak apabila perubahan dari nilai investasi awalnya menyebabkan nilai NPW-nya berubah menjadi lebih kecil dari 0. Nah, berikut menghitung batas dari investasi awal dengan mengumpamakan nilai NPW sama dengan 0. Maka besarnya nilai investasi awal menjadi B sama dengan pendapatan tahunan 3 juta dikali B per A, bunga 12% dikali umur investasi 5 tahun. Sama dengan 3 juta dikali 3,6048. Dan nilai investasi awal menjadi 10,8144 juta. Nah, di sini dapat disimpulkan investasi tersebut menjadi tidak layak bila investasi yang dibutuhkan lebih dari 10,8144 juta atau meningkat sebesar 8,144% dari investasi awal yang diestimasikan sebesar 10 juta. Nah, berikut merupakan grafik hubungan persentase perubahan nilai investasi awal terhadap nilai NPW. Jadi di sini dapat dilihat bila perubahan investasi awalnya bertambah, maka nilai NPW-nya akan semakin kecil sehingga investasi tidak layak untuk dilakukan. Bila perubahan investasi awalnya berkurang, maka nilai NPW-nya akan semakin besar. Jadi investasi sangat layak untuk dilakukan. Selanjutnya, menghitung analisis sensitivitas bila pendapatan tahunannya berubah pada interval plus minus 40%, maka mengakibatkan nilai NPW-nya akan berubah dan perhitungannya sebagai berikut. Yang pertama, bila pendapatan tahunannya naik sebesar 40%, maka pendapatan tahunannya menjadi 4,2 juta, sehingga dapat nilai NPW sebesar 5,14 juta. Yang kedua, bagaimana bila pendapatan tahunannya naik sebesar 25%, maka pendapatan tahunan menjadi 3,75 juta, sehingga dapat nilai NPW sebesar 3,518 juta. Yang ketiga, bila pendapatan tahunannya turun 25%, sehingga pendapatan tahunannya menjadi 2,25 juta, sehingga dapat nilai NPW sebesar min 1,8892 juta. Yang keempat, bila pendapatan tahunannya turun 40%, maka nilai NPW menjadi min 3,511 juta. Nah, di sini keputusan dari alternatif tersebut akan menjadi tidak layak bila perubahan dari pendapatan tahunannya menyebabkan nilai NPW berkurang atau lebih kecil dari 0. Nah, berikut merupakan menentukan batas dari pendapatan tahunannya dengan mengumpamakan nilai NPW sama dengan 0. Jadi dihitung nilai A-nya sama dengan nilai B 10 juta dikali A per B, bunga 12%, umur investasi 5 tahun. Sehingga dapat sama dengan 10 juta dikali 0,2774 sama dengan 2,774 juta. Nah, di sini dapat alternatif tersebut
akan menjadi tidak layak bila pendapatan tahunannya turun sampai di bawah 2,774 juta per tahunnya, atau bila terjadinya penurunan sekitar 7,47% dari pendapatan tahunan yang diestimasikan sebesar 3 juta. Berikut merupakan grafik hubungan persentase perubahan nilai pendapatan tahunan terhadap nilai NPW. Bisa dilihat pada grafik. Di sini, bila terjadinya perubahan pendapatan tahunannya semakin meningkat, maka NPW-nya menjadi lebih besar, sehingga investasi sangat layak untuk dilakukan. Bila perubahan pendapatan tahunannya menurun, maka investasi atau nilai NPW-nya menjadi lebih kecil, atau sampai dengan kurang dari 0. Maka jika nilai NPW kurang dari 0, maka investasi tidak layak untuk dilakukan. Berikut merupakan latihan soal untuk teman-teman. Jadi selamat mencoba. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.